Apa maksud tujuannya mau masuk Muslim? Mau belajar. Belajar betul-betul atau hanya ingin belajar saja? Belajar supaya bisa masuk surga. Ya kuncinya harus Muslim kalau mau masuk surga. Kalau udah Muslim pasti masuk surga. Ya pasti. Walaupun Tanpa singgah dulu di melakukan neraka. apapun. Gimana bang? Pasti masuk surga walaupun singgah dulu di neraka. Karena dengan dosa-dosanya, perbuatan kita kan orang awam itu beda dengan para aulia, ya kan, para nabi, para syuhada begitu. Kalau orang awam itu kan banyak dosanya, banyak kesalahannya. Setiap hari kita bikin dosa, ya kan. Cuman kalau orang Islam ini banyak keuntungannya. Jawaban Agatha begitu jujur dan menyentuh hingga membuat suasana menjadi hening. Banyak orang yang menonton merasa tersentuh dan ikut merenung tentang arti, keimanan, dan pencarian kebenaran. Tonton sampai akhir, karena jawabannya bisa mengubah cara pandangmu. Halo. Halo, salam host. Halo Pak Da. Halo Pak Da. Ada yang mau Halo, ditanyakan? Mbak Ayu. Ya, ya saya cuma mau bertanya nih dengan temanya Agatha mau mualaf, tanda tanya 2 gitu kan. Ini ada yang bertanya apa gimana ini? Terserah orang mau menarasikannya apa. Itu kembali ke masing-masing. Saya kan nggak bisa maksakan orang. Betul, sepakat. Cuman kan tema ini kan yang kita bertanyanya ke host ya, karena host itu yang punya room gitu ya. Ini apakah pertanyaan dari netizen gitu ya, nonton, atau ungkapan dari hostnya gitu maksudnya. Ya itu sih terserah hostnya gitu ya mau jawab apa enggak, karena di sini cuman bersangkutan dengan tema itu sih host. Jadi gini Pak, kenapa saya bikin tema Agatha mau mualaf? Karena banyak orang yang mengatakan Islam itu agama benar, agama yang baik, pokoknya agama yang benar gitu. Apakah benar Islam agama yang benar? Kalau benar kan bolehlah, kita itu semua kan pengen ya hidup dalam kebenaran. Jadi kalau memang Islam adalah agama benar, ya apa salahnya saya tahu kebenaran di agama sebelah ini? Gitu. Betul. Sepakat. Pak. Jadi kalau memang mengklaim demikian ya harusnya ada yang memberitahukan itu. Kalau memang benar kan bisa dinyatakan gitu loh. Bisa dijelaskan. Ya, sama kayak bahasa Os barusan ketika saya bertanya, tergantung orangnya tidak bisa memaksa. Nah itu kan udah jawaban Os sebenarnya. Iya. Ya. Nah itu jawabannya sesimpel itu gitu loh. Gini Pak, kalau mau mualaf itu tergantung orang. Tapi Islam agama benar itu kan yang namanya kebenaran kan mutlak. Itu nggak bisa menurut point of view satu orang, 2 orang gitu. Ya kalau memang agama itu adalah kebenaran, ya itu kan bisa harusnya dibuktikan dan dijelaskan itu. Tapi kalau sepengetahuan saya sih ya bukan Islam itu dengan kata arti lain dan tak bukan itu selamat sih, bukan benar. Oh Islam, oke. Kalau Islam adalah selamat, benar tidak? Kan gitu. Nah betul, Islam itu artinya selamat. Nah gimana caranya kita supaya selamat di dalam ajaran Islam gitu ya? Masuk ke dalam Islam. Pertanyaan saya gini Bang, kan ya. Islam itu artinya selamat, ya kan? Ya. Jadi kalau ada orang yang Islam, benar nggak dia selamat? Belum tentu. Belum, itu kan oknum ya. Nah yang kita bilang selamat itu kan Islamnya. Islam itu kan agamanya, ajarannya. Islamnya yang selamat. Ya. Maksudnya Islamnya yang selamat.
aturan dan ajarannya itu menuntut manusia untuk selamat hidup. Nah, itu dia. Oke. Tidak ada klaim Islam itu menuntun, bentar, Pak Darambo ini kan Muslim ya, betul ya? Ya, Muslim ya. Oke. Nah, bagaimana cara supaya orang yang berislam itu selamat? Ya, masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini kan ada metode. Gimana itu? Ya, gimana itu penjelasannya? Metode masuk ke dalam Islam secara kafah, tidak ada satupun ajaran dan aturan yang kita tinggalkan. Gitu. Apa aja itu ajarannya? Ya, ajarannya sih sama juga dengan maaf ya Mbak ya, dengan agama No, saya nanya Islam. Saya nggak nanya persamaan. Saya nanya Islam. Apa ajarannya gitu? Apa ajarannya yang membuat orang selamat itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, di situ kasih dan sayang, Mbak. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Itu Allah yang kasih dan sayang. Yang saya tanya apa ajarannya? Iya, di situ kan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah hambanya umat Islam itu dengan menyebut nama Tuhannya yang pengasih dan penyayang. Jadi dengan penyebutan itu dia juga harus menerapkan gitu loh. Allahnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau orangnya yang maha pengasih atau maha penyayang, ini gimana nih? Saya masih belum paham bahasanya, Pak. Allahnya yang maha pengasih maha penyayang, tetapi dengan dia menyebutkan nama Allahnya yang pengasih maha penyayang, secara otomatis dia harus menerapkan itu juga gitu. Perintahnya begitu? Ya. Perintahnya seperti itu. Perintahnya seperti itu. Perintahnya manusia harus maha pengasih maha penyayang. Maksudnya gimana sih? Puncaknya di dalam Islam itu, setelah masuk ke dalam Islam secara kafah, puncaknya adalah memanusiakan manusia, mensejahterakan umat manusia. Memanusiakan manusia. Memangnya manusia ini belum manusia sehingga dimanusiakan? Nah, ini bahasa memanusiakan manusia. Ini kan bahasanya dalam ya. Apa itu maksudnya? Memanusiakan manusia itu maksudnya gimana? Apakah manusia belum sepenuhnya jadi manusia? Atau bagaimana? Silakan jelasin. Kalau manusia, ya kan, makanya kalau di dalam Islam itu ada yang namanya manusia, orang-orang, ya kan, nafs itu jiwa, hanya ada yang dipanggil jiwa gitu. Makanya dia manusia ini secara keseluruhan, keutuhan, satu kesatuan itu semua gitu loh, Mbak. Saya belum paham, Pak. Nah, jadi begini. Di dalam Islam manusia ini adalah penciptaan, penyempurnaan makhluk ya. Manusia adalah penciptaan. Maksudnya bahasanya yang benar. Manusia adalah penciptaan. Nah, manusia ini diciptakan adalah penyempurnaan dari makhluk-makhluk lain. Dia ini makhluk terakhir ini, manusia ini. Ya kan? Nah, dia di situ mempunyai sifat hewani, nabati. Manusia punya sifat hewani, sifat nabati. Iya. Makanya lihat tuh, manusia ada yang ganas, ada yang emosionalnya nggak kekontrol. Nah, itu sifat manusia lengkap semua dia kan. Nah, kalau yang nggak ganas, nggak itu sifat apa itu? Nabati, hewani. Nah, kalau udah itu terkontrol, maka dia dipanggil ya ayatun nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, bahasanya di situ irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan? Bahasanya seperti itu, Mbak. Nah, itu penjelasannya, Mbak. Kalau itu sudah terkendali, Jadi maksudnya gimana, Pak? Menabatikan manusia atau menghewanikan manusia atau gimana sih? Aku belum paham, Pak. Menghewani nggak mengenabatikan. Cuma nabati dan hewani ada pada manusia.
Oke, manusia dengan hewan, dengan tumbuhan itu kan beda ya. Yang mau Ya. saya tanya ini adalah memanusiakan manusia itu gimana? Ya, kalau ada yang susah dibantu, kalau ada yang miskin dibantu. Kalau ada yang susah dibantu, miskin dibantu, itu namanya manusia memanusiakan. Nah, makanya terjadilah kesejahteraan. Tidak ada Jadi lagi kalau kasta di Tuhan- situ, perbedaan Jadi kasta kalau gitu. Tuhan, oke, jadi kalau Tuhan membantu manusia, berarti Tuhan sedang memanusiakan. Gimana itu? Karena saling bantu. Jadi kalau Tuhan membantu, berarti itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Gimana tuh? Saya bingung, Pak. Serius. Kalau dalam Islam nggak ada Tuhan, istilah Tuhan bantu manusia. Enggak, maksud aku gini kan, memanusiakan manusia adalah saling bantu. Kalau nggak ada uang, dikasih uang. Kalau nggak ada makan, dikasih makan. Nah, Betul. masalahnya gini Pak. Apakah yang memberi makan manusia pertama kali itu manusia itu sendiri atau Tuhan? Manusia itu sendiri dong. Jadi bukan Tuhan yang ngasih makan pertama kali. Bukan. Dia Jadi disediakan. Dia udah ada, tapi dia yang makan sendiri, bukan Tuhan yang nyuapin. Makanan itu, iya saya tahu. Yang memberikan makanan itu kepada manusia siapa? Tuhan toh. Ya, cuman kan metode pemberiannya kan beda. Metode pemberiannya disediakan Saya di nggak alam. nanya metodenya. Saya nggak nanya metodenya. Jadi kalau memberi makan itu memanusiakan manusia, jadi kalau Tuhan memberi makan artinya Ya, dia memanusiakan manusia pertama itu. berarti salah yang tadi Bapak bilang pertama kali manusia yang ngasih makan manusia. Padahal Ya, sebenarnya kan. Tuhan kan. Ya, ini pembahasannya udah di sekarang. Kalau merujuk ke awal lagi ya seperti itulah. Akhirnya yang Ya, jadi kedua ini apa? salah, gitu. Jadi apa yang Oke, baiklah. Itu kan saya hanya tadi bertanya tentang manusia memanusiakan manusia. Nah, masuk menjadi Islam yang kafah itu gimana? Gitu. Apakah cukup dengan memanusiakan manusia supaya manusia itu bisa selamat? Itu iya, artinya selamat menyelamatkan. Iya, karena orang ateis pun Pak, orang ateis pun ngasih makan, orang Buddha pun ngasih makan, orang Kristen pun sama-sama ngasih makan. Apakah mereka juga akan selamat? Iya, bisa dikategorikan seperti itu. Makanya tidak ada Islam itu klaim dia benar. Nah, itu yang Mbak tanyakan tadi kan itu. Berarti nggak perlu masuk agama Islam untuk selamat ya? Ya, kalau saya bilang perlu nggak perlu sih individu, Mbak ya. Saya tidak mempunyai klaim itu. Saya tidak berwenang di klaim itu. Perlu nggak perlu itu. Cuman puncaknya di Islam itu seperti itu. Tapi kalau Mbak ingin tahu lebih jelas masuk Islam secara kafah, saya jujur, saya sebagai seorang Islam belum secara kafah, masih metode belajar, masih dalam pembelajaran. Makanya di Islam itu ada istilah tuntutlah ilmu dari ayunan ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah kafah, barometer kafah itu nggak ada. Berarti maksudnya adalah berarti begini, berarti yang penting masuk Islam aja dulu. Kalau belum ngerti mah nanti aja gitu. Imani aja dulu gitu. Kalau belajar sebelum masuk pun, ya itu kan hak prerogatifnya Mbak. Hak prerogatif Mbak. Dengan belajar dulu. Enggak, kalau mau masuk Islam itu apakah percaya dulu aja nanti baru belajar atau belajar dulu baru percaya? Kalau secara yang sudah berjalan sih masuk dulu aja ya. Dulu aja. Nah, setelah masuk di situ baru dia ada tingkatan mau belajar. Gitu. Karena di Islam sendiri pun secara terbawa dari lahir, secara terbawa dari keturunan, dia ya itu tuntut ilmu dari ayunan ke liang lahat. Nggak ada cerita dia berhenti belajar, nggak ada. Oh ini udah masuk Islam ya udah mentok, nggak ada cerita di situ. Tetap belajar. Klaim Islam benar itu nggak ada. Mungkin oknumnya aja menyampaikan. Kalaupun ditanya data, dia nggak punya data.
Berarti bukan benar, kebenaran. Berarti kalau itu bukan kebenaran, berarti ada kebenaran lain dong. Ya, kalau kebenaran itu di dalam Islam berdiri dengan sendirinya, ya. Sesuatu yang sudah tidak terbantahkan, yang itu kebenaran. Berdiri dengan sendirinya. Nggak perlu dibela kebenaran itu. Oh, saya bela kebenaran. Ngapain lo bela kebenaran? Bukan seperti itu, Pak. Maksud saya adalah begini ya. Kebenaran itu kan sifatnya hanya satu. Atau ada kebenaran, atau kebenaran itu banyak menurut Bapak? Ya, kebenaran itu kan, makanya saya bilang puncak kebenaran itu berdiri dengan sendirinya, yang sudah tidak terbantahkan. Itulah kebenaran. Kebenaran gini, tidak terbantahkan, tapi ada begitu banyak kebenaran gitu kan. Oh iya, berarti itu kebenaran abal-abal. Jadi kebenaran itu harus satu. Ya mutlak lah kalau kebenaran. Oke, kalau kebenaran itu hanya satu, bisa tidak Islam ini sebagai agama benar, agama kebenaran? Ya, saya bilang kan seperti itu. Islam itu kalau katanya Islam aslamu aslama, artinya selamat. Nah, dirujuk dengan selamat. Apa itu selamat? Nah, itulah masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, metode Islam itu kan ada berapa? Benar nggak kalau kita kafah itu benar nggak Islam? Ya, barometernya masuk ke dalam Islam secara kafah itu pun barometer selamatnya juga nggak ada, Pak. Gimana? Agak mendem suara Mbak. Ya, barometer benar itu nggak ada. Saya nggak ada yang nyatakan benar. Berarti nggak ada kebenaran dalam agama Islam? Ya ada. Cuman kalau dia klaim dia yang benar, nah itu nggak ada. Betul kan, beda itu. Dia klaim dia yang benar, berarti dengan agama lain. Tapi kalau di dalam Islam itu ada kebenaran, ya ada. Dan dalam Kristen itu nggak ada kebenaran kan. Kak, kalau begitu kebenaran itu nggak satu dong, karena di Kristen juga ada kebenaran. Iya. Satunya gimana kalau Mbak rujuk ke satu? Perang lah agama ini. Satu-satunya kebenaran itu harus satu-satunya. Ya perang lah kalau kayak gitu. Loh, bukan perang. Ya kalau memang satu-satunya kebenaran itu di situ, ya semua harusnya merujuk kepada satu kebenaran itu, bukannya malah berperang. Itu adalah narasi yang pendek akal. Iya. Ya kalau dia nggak terima, sementara setiap agama mengatakan agamanya yang benar, gimana? Perang nggak itu? Loh kan bukannya semua orang itu harus tunduk kepada Tuhan, otoritas tertinggi. Betul, cuman setiap agama punya Tuhan kan? Setiap agama punya Tuhan. Enggak, masing-masing yang beda. Saya nggak setuju setiap agama punya Tuhan. Itu mengatakan bahwa Tuhan ada banyak. Setiap agama itu nggak punya Tuhan. Apa bukti bahwa setiap agama punya Tuhan? Dia harus dibuktikan. Iya. Kebenaran itu harus dibuktikan. Iya, contohnya sekarang seperti ini. Di dalam contoh, Taoisme nggak punya Tuhan. Ada juga Buddha yang nggak punya Tuhan. Konghucu nggak ada Tuhan. Jadi nggak semua agama punya Tuhan. Terus agama itu lebih ke aturan. Agama memang aturan yang mengikat. Nah, betul. Cuman ada yang punya Tuhan, ada yang enggak ya. Oke, sekarang saya tanya, apakah Islam punya Tuhan? Ya, ada ilmu ketuhanan di situ. Saya nggak nanya ilmunya. Saya tanya apakah Islam punya Tuhan? Islam nggak punya Tuhan, tapi dalam ajarannya Tuhan yang punya Islam. Apakah di agama Islam ada Tuhan? Secara ajaran ada. Secara kenyataan nggak ada? Kalau dirasionalkan rujukan masuk ke dalam Islam secara kafah itu ada.
dirasionalkan. Coba, gimana cara merasionalkan Tuhan? Bukti ciptaannya ada. Saya nanya, gimana merasionalkan Tuhan? Waduh. Tuhan itu kalau di Islam itu gaib, Mbak. Itu bisa dinyatakan seperti kita merasionalkan, oh ini manusia, ini dia, nggak bisa. Terus hantu juga gaib. Kita juga bisa lagi berusaha merasionalkan hantu. Apa yang lebih spesifik lagi untuk pembuktian adanya Tuhan tadi gitu? Hantu gaib nggak? Gaib. Jadi kita mau menjelaskan hantu atau menjelaskan Tuhan? Ya kan yang Mbak tanyakan Tuhan. Iya, karena kalau Tuhan itu satu, harusnya tidak ada yang seperti dia. Iya, nggak ada. Nah, terus dia ada tidak? Ya seperti yang tadi Mbak kalau mau Islam masuk dulu, di situ baru belajar. Kalau mau belajar dulu, boleh juga. Masuk dulu baru belajar. Terus kalau misalnya setelah belajar ternyata tidak benar, boleh keluar nggak? Ya, masuk dulu baru belajar. Terus setelah tahu gitu. nggak benar, bisa keluar nggak? Halo. Halo, Pak. Ya, halo. Ya, gimana? Aduh. Ntar buka live lagi nggak malam? Ini lagi ada perlu. Oh iya. Baik, nggak apa-apa, Pak. Iya. Baik. Iya. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Tema apa ini, Agatha? Mau alat. Panggil sama Ica ya. Ica apa itu? Ica. Ica itu apa? Ica loh, yang sering live itu loh, yang dari mana ya? Ica di dinding. Ya, yang cantik itu loh, yang sama cantik juga dia loh. Kayak Agatha cantik loh. Enggak tahu. Enggak paham aku, Pak. Emang sudah ada hidayah mau mualaf Agatha? Mau belajar. Oh, mau belajar di roomnya Pastor Loading, Papi Gembala. Kalau kita ini orang awam tidak tahu apa-apa ini, Agatha. Cuman Kok belajar Islam di pastor sih? Gimana konsepnya? bukan pastor, Pastor Loading, dia kan mualaf. Nah itu pastor. Gimana belajar Islam namanya pastor? Dia kan sudah Nggak ada, belajar Islam itu ke ustadz, bukan ke pastor. dia kan sudah mualaf, dia kan sudah ustadz. Loh kalau sudah ustadz ya jangan pastor lah namanya. Habis namanya di situ. Nama TikToknya. Terus kalau Pak Paci sendiri Islam. Saya alhamdulillah Islam. Sebenarnya begini Agatha. Biarpun juga Kristen tidak masuk Islam, kalau menuntun pengajaran Yesus,
bagi saya tidak tahu menurut orang lain, bagi saya itu tidak ada perbedaannya. Ada perbedaannya tapi kurang-kurang lebih lah, kayak sama. Kurang lebih sama. Ya. Maksudnya gimana? Ajaran mana yang kurang lebih sama itu? Begini ya kata, ajaran Yesus menurut saya tidak beda jauh dengan Muslim begitu. Apa memang ajarannya yang nggak jauh beda itu? Halo, Paci. Halo, Paci. Aku nge-lag kah? Halo, Paci. Teman-teman, suaraku ada nggak? Ada nggak sih? Halo? Halo, Paci? Ya, Pacinya hilang. Halo. Halo. Ya, halo Bang Pariman. Salam. Salam kakak. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya Bang Pariman mungkin? Ya, saya mau tanya, apa maksud tujuannya mau masuk Muslim? Mau belajar. Belajar betul-betul atau hanya ingin belajar saja? Belajar supaya bisa masuk surga. Ya kuncinya harus Muslim kalau mau masuk surga. Kalau udah Muslim pasti masuk surga. Ya pasti. Walaupun Tanpa singgah dulu di melakukan apapun? neraka. Gimana Bang? Pasti masuk surga walaupun singgah dulu di neraka. Karena dengan dosa-dosanya, perbuatan kita kan orang awam itu beda dengan para aulia, ya kan, para nabi, para suhada, begitu. Kalau orang awam itu kan banyak dosanya, banyak kesalahannya, setiap hari kita bikin dosa, ya kan. Cuman kalau orang Islam ini banyak keuntungannya. Oh, banyak untungnya. Apa untungnya? Untungnya ketika kita berzikir, kita beristighfar, itu sebagai penghapus dosa. Dan bertobat penghapus dosa. Berzikir ngapus dosa. Ya. Misal saya mencuri, terus saya zikir, dosanya kehapus. Iya, yang penting taubat. Cara taubat itu gimana? Cara taubat itu Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa menyesal, kemudian jangan mengulangi. Itu namanya taubat. Kan misalnya mencuri, Ya. ya kan? Udah mencuri. Saya cuma menyesali, besok nyuri lagi, menyesali lagi. Itu bisa masuk surga. Itu namanya bukan taubat. Terus apa dong taubat? Makanya saya butuh penjelasan tentang taubat ini. Kalau taubat itu namanya umpamanya kita mencuri, ya kan? Nah, kemudian kita minta ampun kepada Allah, astagfirullah, ya kan? Ya Allah, ampunilah dosaku karena saya telah mencuri. Kemudian dengan penyesalan itu saya berjanji besok saya tidak akan mencuri. Nah, itu diingat begitu. Diingat apa? Pencuriannya diingat atau gimana? Kesalahannya diingat, kesalahannya. Iya. Ya. Berarti kalau kesalahan itu masih ada di ingatan saya, berarti dosa itu masih ada di ingatan saya dong. Bukan. Berarti belum terhapus. Bukan. Maksudnya ketika kita mengingat kesalahan, jangan sampai mengulangi, maksudnya begitu. Ya, walaupun sudah tidak mengulangi lagi, tapi apakah ingatan tentang mencuri itu bisa hilang dari kita? Bisa. Caranya gimana? Ya dengan Lupa cara ingatan. berbuat kebaikan. Iya, kita berbuat kebaikan, tapi kan ingatan kita mencuri itu nggak pernah bisa hilang. Ya kan ketika kita tidak menceritakan kepada orang lain, ya kan?
dan kita menyesali, kita sudah minta maaf ya kan kepada Allah. Itu menyembunyikan, bukan Ya, tidak mengingat. menyembunyikan. Karena Berarti sesuatu dosa itu masih, berarti dosa itu sesuatu- masih tersembunyi dong di pikiran saya. gini, saya jelaskan dulu, minta maaf ya kan. Sesuatu aib, dosa itu namanya kan aib ya kan, atau kesalahan. Ketika kita yang membuat dosa atau melakukan suatu kesalahan, baik itu mencuri, kemudian berbohong ya kan, atau berdusta, atau mungkin menzalimi dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menyesali kemudian bertobat dan tidak mengulangi lagi, meskipun kita mengingat, dalam arti itu kan ingatan untuk supaya tidak mengulangi. Allah itu sudah mengampuni walaupun kita ingat begitu. Jangan diceritakan, wih, saya dulu sudah pernah mencuri begini-begini, ya kan? Apakah diampuni dosanya? Kalau tanya sama Ustadz, pasti bilangnya sudah diampuni, yang penting bertaubat. Oke, abang tahu nggak arti diampuni itu? Diampuni itu dihapus kan? Iya, dihapus atau dimaafkan. Nah, iya, dihapus. Kalau masih ada di ingatan kita, berarti masih ada dong. Itu kan namanya ingatan kita, selagi masih kita berakal, masih ada ingatan kita, berarti kan kita masih ingat. Kecuali kalau kita sudah tidak tidak normal akal kita, baru kita tidak ingat begitu. Oke. Apakah Allah tidak mengingatnya lagi tuh dosa-dosa kita? Dan semua catatan amal kita, ya kan, itu akan dicatat. Ketika kita bertobat akan diampuni gitu. Berarti catatannya dihapus. Ya, diganti dengan Kalau kebaikan. catatannya dihapus, kenapa di ingatan saya masih ada? Itu kan hanya sekedar ingatan. Itulah saya bilang ingatan itu sebagai tanda orang yang masih berakal begitu. Iya. Masih manusiawi. Berarti selama kita berakal, dosa itu tetap ada. Tidak. Itu kan? Tidak. Gimana Maksudnya cara ngilanginnya, Bang? itu Kan tadi. gini, Bang. Ya. Ini kan gini ya. Ini kita pakai logika ya. Ya, Kita nyuri, ngambil. Ya. Nah, yang ngambilnya kan tangan kita ya kan. ya, Nah, ini kan nggak pernah hilang tangan kita yang mencuri ini toh. betul. Lah, berarti dosa itu masih ada di tubuh saya. Ya, tapi kan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang dan pengasih dan penyayang, ya kan? Maksudnya Maha Pengampun. Nah, Maha Pengampun, Ya. Pengasih dan Penyayang. Kalau Maha, namanya Maha itu dari segala-galanya, di atas segala-galanya. Meskipun kita merasa bersalah, ya kan? Masih dalam ingatan kita, apalagi kita minta maaf kepada orang yang pernah kita curi, contohnya mencuri makanan, ya kan? Atau mencuri uang, atau mencuri sesuatu yang kira-kira itu kalau dicuri, itu orangnya pasti namanya dicuri kan orangnya kehilangan. Tapi lama-lama ketika kita merasa mengaku bersalah, datang ke orangnya, minta maaf Pak, dulu yang mengambil makanan saya, ya kan, tolong diikhlaskan, dan saya minta maaf, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kira-kira bagaimana kalau sama kakak? Apakah kakak tidak memaafkan? Masalahnya tidak ada yang mencuri itu ngaku minta maaf. Umpamanya, ya kan, saya sama kakak, saya datang ke kakak begitu, kira-kira dimaafkan nggak? Masalahnya nggak ada pencuri yang mengaku. Umpamanya saya kepada kakak begitu. Nah, Nggak ada Pak, pencuri nggak ada yang ngaku. Kalau pencuri ngaku penuh penjara. ada Mana ada pencuri yang ngaku? saya. Anda mencuri? Ya, saya pernah mencuri dulu kan, mencuri makanan, tolong katakan Mencuri makanan di mana? ya. Karena Sebelum dalam Quran, dalam Quran mencuri itu dipotong tangan. ya itu kalau dalam hukum Islam. Kalau dalam Loh, hukum had apakah namanya hukum hukum Islam had. nggak berlaku? Hukum Loh, had. Gini Pak, Ya, masuk Islam itu kan harus menaati hukumnya Allah. betul. Tapi ada namanya iya, hukum terus had, ya kan? Ada namanya hukum Bagaimana syariat. orang bagaimana orang masuk surga kalau hukum Allah tidak ditegakkan? Mbak sudah Islam belum? Ya belum, ini mau belajar dulu. Loh, Nah, berarti syaratnya hukum Islam Allah itu itu nggak mudah, ditegakkan Mbak. gimana? Ya kan? Syaratnya Islam itu mudah. Kemudian belajar, dan ketika Mbak membaca satu kalimat syahadat, saya Gini, dengar Bang. dulu ya kan? Saya jelaskan. Karena saya yang sudah Islam, ya kan? Mbak kan baru mau masuk. Nah, Tapi jadi sesuai ajaran Islam ya Bang ya, bukan ngarang ya. betul, saya nggak mengarang. Syarat untuk masuk Islam itu adalah dengan 2 kalimat syahadat.
ketika Mbak Di mengucapkan mana dua di dalam kalimat Quran syahadat, dikatakan? Tunggu bang. Di mana ada di Quran syarat masuk Islam baca 2 kalimat syahadat? Saya nggak pernah nemu itu. rukun Islam. Loh, saya nanya di Quran ada nggak Allah mengatakan itu? Syarat Nggak. masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat untuk menjadi Islam itu kan ada apa namanya? Islam itu kan ada 5 rukunnya. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 Gini, zakat, Bang. 4 puasa, 5 Saya nggak haji. nanya rukun Islam. Ya, Karena abang tadi bilang orang kalau mau masuk Islam harus syahadat. Adakah Allah mengatakan itu? iya, Di mana? ada, ya kan? Ada di mana? Ya kan di mana? Dan dalam apa tuh surat apa saya lupa itu ada itu. Kan abang udah Islam nih, masa Ya, abang nggak sudah. pernah tahu? Hmm. Masa ada abang pernah tahu dong, baca dong di Quran. Iya. Allah memerintahkan syahadat. Karena Syarat syaratnya masuk masuk Islam itu harus dengan syahadat. Karena sebagai rukun ya kan, rukun itu Itu wajib. perkataan Allah atau perkataan abang? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Apakah Allah berkata seperti itu kepada Nabi? Iyalah kan wahyu namanya kan. Nah, kalau Allah Oke. mengatakan namanya Oke. firman. Apakah Ya. Nabi juga beragama Islam? Bagaimana kalau nabinya bukan Islam? Mengajarkan Oke, Islam. lalu bagaimana Nabi Muhammad bersahadat? Kayak gimana lah dia melakukan syahadatnya? Ya. Kan Mau syarat nggak? masuk Islam itu bersahadat. Nah, Nabi Ya. Muhammad bagaimana dia bersahadatnya? Apakah Mbak mau mengucapkan ketika saya mau mengucapkan? Enggak apa-apa. Bagaimana Nabi Muhammad bersahadat? Saya mau tahu. Boleh, ya kan? Boleh. Gimana? Boleh saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang penting Silakan, Mbak mau silakan. mengikuti. Bukan Nabi Anda. Nabi Anda kata Anda Islam. Apakah Ya. Nabi Muhammad juga bersahadat? Iya, Ya coba bagaimana syahadatnya Nabi Muhammad? sama dengan syahadat yang lain, maksudnya sama dengan coba, syahadat yang coba diucapkan 2 sebutin kalimat lah. syahadat, ya kan? Coba sebutin. Wa ana Muhammad Rasulullah, dan aku adalah Muhammad utusan Allah, ya kan? Pertama asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu tauhid namanya, syahadat tauhid, mengesahkan Allah, ya kan? Yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan sungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah. Apakah Mbak mau ikuti? Bukan aku bersaksi. Bukan, bahwa aku sesungguhnya Muhammad Oh, adalah utusan syahadatnya Allah. beda. Sama. Syahadatnya beda. Ya, karena dia Beda kan lah. sebagai nabi Coba dan syahadat rasul. abang. Coba syahadat abang saya dengerin dulu. Ya, kalau syahadat, apakah kita mau ikuti? Loh enggak, Anda kan Islam. Coba syahadatnya Anda dengan sahabatnya Nabi Anda seperti apa? Ini beneran sama. Ya sama, Coba syahadatnya Bang Pariman deh. ya kan? Kalau syahadat saya kan menyaksikan. Coba. Coba bacain dulu Bang, coba bacain. Ya kalau kita mengikuti saya baca sebagai syarat sebagai Iya, silakan. muslim. Kan Mbak mau menjadi mualaf, ya kan? Mbak mau Enggak, menjadi mualaf. bacain dulu kan kita gini Bang. Kan Kalau abang hanya mana mau sekedar ngajar membaca, saya? ya kan? Mbak Abang mengikuti gimana berarti sih? Mau ngajar kok belum bohong? ikut. Nah, kan begitu. Kalau Mbak mau ikuti berarti Elah. boleh, ya kan begitu. Bukan, saya cuma mau nanya. Ya. Gimana syahadat abang? Coba. Ayo. Itulah makanya kan kalau Mbak mau Udah, ikuti syahadat aja syahadatnya, Bang. Setiap sholat juga kan syahadat. Coba lah. Iya, Santai iya. aja Bang. ya setiap Gimana sholat syahadatnya, syahadat, Bang? setiap apa namanya Ya, tahiyat coba. syahadat. Gimana syahadatnya coba? Hanya sekedar mau tahu. Berarti Mbak sudah Loh, pernah abang dengar. kenapa sih susah banget gitu? Coba. Kalau memang Enggak sama, susah. karena abang bilang kan syarat Ya. masuk Islam adalah syahadat. Nah, Ya. apakah syahadat abang dengan syahadatnya Nabi Muhammad sama atau tidak? Abang Makanya bilang mau sama. diikuti, ya kan Coba supaya dulu. sama. Nah, Ya coba gimana syahadatnya abang? coba kita ikuti ya, kita baca juga. Silakan. Boleh kita ikuti? Iya silakan. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba ikuti.
Lanjutkan aja, Nah, lanjutkan. coba kita ikuti supaya sama-sama kita jelaskan. Loh, kamu syarat kamu masuk aja nggak Islam. bisa ngejelasin kok. Ya orang itu harus mencontohkan dulu, Ya, baru enggak. diikuti. Ayo silakan. Kita akan mencontohkan dengan suara, makanya kita ikuti. Kalau mencontohkan kan orang yang Iya, mencontohkan mengikuti juga. santai, begitu. Bang. Santai bang. Coba. Iyalah, santai. Gimana, juga. gimana? Oke. Silakan. Silakan saya dengar dulu. Coba bacalah kalimat syahadat itu. Coba kita ikuti ya. Asyhadu alla ikuti. Lanjutkan aja, Nah, kan tidak lanjutkan mau aja. ikuti. Bukan Ya, nggak mau kalau ikuti, nggak mau bang. ikuti ya. Nggak ada orang menjelaskan itu seupil gitu. Kenapa sih? Bukan. Susah sekali. Kenapa? Bukan. Sama ya tidak kan? sahadatnya Nabi Anda dengan sahadat Anda. Coba arti sahadat yang abang mau sebutkan itu pun abang tahu artinya. Ya tahu lah. Ya coba lah. Asyhadu Pelit an ilmu la apa ilaha ini, illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Nah, ya kan? Sudah. Terus Wa asyhadu udah segitu anna doang Muhammad syahadatnya. Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Nah kalau Ya. syahadatnya Nabi Muhammad gimana? Kalau syahadatnya Nabi Anda gimana? Ya kalau Nabi kan mengajarkan kepada sahabatnya juga begitu, ya kan? Enggak, Nabi Berarti Muhammad Nabi juga kalau mengajarkan bersyahadat kayak kepada gimana? sahabatnya ucapannya juga sama, begitu. Iya, Sahadat kan Nabi Anda, ya kan? Dengan kalau Nabi Anda sahabat berarti sahabat enggak. sama. Oke, Nabi Anda sendiri bersahadat nggak? Iya, selalu mengajarkan kepada Coba sahabatnya kayak begitu. gimana? Coba kayak gimana? Kalau Nabi menyampaikan wa anna Muhammad Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa? Dia sebagai nabinya, ya kan? Dia sebagai rasulnya. Maksudnya untuk menyaksikan kepada sahabatnya bahwa Rasulullah adalah nabi dan utusan Allah, itu. Ada ini ayatnya, ada ayatnya. Iya, ya itu yang selalu diucapkan sama Nabi kan. Ya saya tanya, berarti ada ayatnya dong? Ada nggak ayatnya di Saya Quran? tidak hafal ayatnya. Tapi pernah tahu ada. Iyalah ada, cuma saya tidak hafal. Kok beda syahadatnya Nabi dengan syahadatnya Pak Pariman? Kenapa beda? Kan padahal sama-sama Islam ya. Iyalah. Kenapa beda? Maksudnya kalau Nabi menyampaikan kepada sahabat, ya kan, itu sahabat untuk mengikuti ucapan Nabi, begitu. Nabi itu kan sebagai Nabi dan Rasulnya, ya kan, masa menyaksikan dirinya sendiri? Yang menyaksikan kan sahabat, yang menyampaikan Jibril, ya kan, itu. Oke, kalau begitu apakah Pak Pariman juga menyaksikan Nabi Anda? Ya, Nabi kan cuma umurnya Enggak, saya 63 tanya tahun. loh, Anda bersaksi. Hmm. Loh, justru yang relevan itu ya Nabi Anda menyaksikan dirinya sendiri dibandingkan Anda menyaksikan Nabi itu yang nggak relevan. Kan dengan keyakinan. Yakin yang tidak disaksikan gitu. Iya, keyakinan. Yakin tidak dengan disaksikan keyakinan atau hati, yakin ya kan? disaksikan? Karena Mbak sebenarnya mau belajar atau mau mendebat, itu yang saya Nah, tanya. bukan saya nggak mendebat. Nah, yang namanya belajar itu kan ada tanya jawab ya kan? Iyalah. Guru dengan murid. Nah, kalau murid itu kan wajib bertanya. Bukan cuman kayak ember kosong nampung aja, entah apa yang dimasukkan. Kan semuanya harus difilter. Harus Ya. dengan logika. Ya maksudnya dengan logika kan, dengan belajar itu ketika kita belajar kita ikutilah begitu, ya kan, namanya belajar ndak mau ikuti cuma mendengarkan saja ndak masuk. Nggak ada bang, namanya semua belajar itu teori dulu bang, nanti baru praktek. Gitu nggak sih ya bang waktu SD? Ada yang belajar langsung teori ada, Ya memang belajar itu teori, belum praktek. Abang kan nyuruh praktek. yang nggak, maksudnya ada yang belajar sambil praktek Ada. gitu. Ada yang sambil Nggak praktek ada. ada. Di mana-mana bang teorinya dulu. Ya kan? Tapi seriusan bang, abang bersaksi emang abang kalau nggak nyaksikan itu boleh ngomong bersaksi? Boleh. Itu memang syarat kita menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Karena di kita pengadilan kan nggak meyakini. menyaksikan nggak bisa bersaksi bang. Contohnya kita Yang namanya bersaksi kepada saksi. Allah, ya kan? Apa kita harus menyaksikan Allah? Ya, Sama abang dengan kenapa Mbak, ya kan? bersaksi? Mbak kita Yang nyuruh yakin abang kepada bersaksi siapa? Nah,
Enggak, contohnya ya kan, Mbak ini bersaksi kepada Yesus umpamanya, apakah pernah menyaksikan Yesus? Kan paling melihat Makanya kami gambarnya. nggak pernah bersaksi, makanya orang Kristen nggak ada yang namanya bersaksi. Yang bersaksi itu yang menyaksikan. Nah, terus? Itu gimana ada, makanya nggak ada orang Kristen mau masuk Kristen itu aku bersaksi, nggak ada itu cuma di Islam. Karena nggak nyaksikan, gitu. Kalau nggak nyaksikan kan, tapi bersaksi itu kan dusta namanya. Itulah makanya aku tanya tadi kan, tujuan mu'alaf itu apa ya kan? Kalau mau Ya, belajar saya mau tahu ikuti ada yang kebenaran Ya. atau ada pemaksaan gitu. Saya mau Bukan. tahu. nggak ada istilah pemaksaan lah kan, dalam ayatnya kan la ikraha fid din, itu Nah, tidak ada kalau pemaksaan kalau bagi dikatakan agama. kalau dikatakan tidak ada paksaan, kenapa kalian disuruh bersaksi? Ya Padahal nggak kan memang menyaksikan. harus begitu dalam rukun Islam. Namanya rukun itu kan ada 5, rukun Islam ada 5. 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 mengerjakan sholat, 3 membayar zakat, 4 berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima menjalankan haji atau melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Itu syarat, namanya rukun itu. Paham? Oh, berarti sebelumnya nggak rukun. Ya kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, belum muslim namanya, belum Islam. Walaupun Mbak mengaku Islam, tapi kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum menjadi orang Islam. Hanya mengaku-ngaku. Apakah kalau udah menyebutkan 2 kalimat syahadat sudah pasti Islam? Sudah. Sudah pasti Islam. Berarti Isa nggak pernah Islam. Ya. Adam nggak pernah Islam. Musa nggak pernah Islam dong kalau gitu. Karena mereka belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dalam Islam kan rukunnya begitu. Rukun Islam 5. Memang Berarti syahadatnya nabi yang Musa lain beda, nggak ya Islam kan? dong. Hah? Berarti nabi lain nggak Islam dong. Islam. Cuman kok Islam? Kan kata Bapak tadi wajib kalau dikatakan mengucapkan kalimat syahadat, Ya. dia Islam. Kalau nggak mengucapkan dia nggak Islam. Siapa bilang nggak Islam? Kalau Berarti nabi yang lain. nabinya nggak ada yang Islam. Cuma 1 yang Islam nabinya. Enggak, maksudnya saya tanya kepada Mbak. Mbak mengatakan apakah yang nabi yang lain bukan Islam? Ya kan kata Bapak kalau mengucapkan kalimat syahadat baru Islam. Ya. Kalau nggak ngucapin syahadat nggak Islam. Ya, tapi kalau nggak mengucapkan kalimat syahadat memang bukan Islam. Tapi nabi-nabi yang lain kan mengucapkan syahadat. Oke. Ya. Gimana caranya nabi yang lain mengucapkan syahadat? Ya kan saya tidak tahu karena saya belum, ajaran saya Nabi Muhammad yang saya ikuti ajaran Nabi Berarti Muhammad. nggak Islam. Ya. Karena kan syahadatnya kan yang tadi Bapak bilang bersaksi Nabi Muhammad. Nah, gimana Isa menyaksikan Muhammad? Gimana Musa menyaksikan Muhammad? Gimana Adam menyaksikan Muhammad? Kan dia nggak ada. Dalam wahyu. Siapa dalam wahyu? Ya kan setiap nabi kan mendapatkan wahyu. Iya, Ya. wahyunya nggak ada 2 kalimat syahadat. Kan kata Mbak enggak ada. Loh, emangnya ada wahyu kepada Isa syahadat? Ada. Di mana? Karena Isa mengesahkan Allah. Syahadatnya. Iya, maksudnya Nabi Isa ya kan? Itu kalau dalam Islam, Isa itu nabi bukan Tuhan. Makanya dia Iya, sebagai saya tahu. nabi. Nah, ya gimana kan? syahadatnya? Jadi Gimana Isa syahadatnya juga Isa? mendapatkan wahyu. Tetap Isa juga itu Gimana Islam. syahadatnya Isa? Hah? Gimana syahadatnya Isa? Ya sama dengan syahadatnya Islam, begitu sama. Loh, sama dengan Islam. Iya. Kok bisa dia bersyahadat tentang Muhammad tapi dia nggak nyaksiin? Disuruh bohong juga? Bukan Gimana ini? bohong. Itu namanya keyakinan. Nah, Yakin itu apa rupanya? sama dengan Yakin Mbak nggak ya ada? kan, Mbak Sesuatu yang tidak ada meyakini bahwa diyakini Yesus itu gimana? Tuhan, kan keyakinan. Bukan, diyakini, yakin itu artinya apa? Percaya. Iya, mempercayai sesuatu yang tidak terjadi, tidak dilakukan itu namanya apa? Maksudnya? Ya, sesuatu yang tidak dilakukan tapi diyakini itu gimana? Sesuatu yang
Disaksikan. Sesuatu yang tidak disaksikan, tidak dilakukan, tapi Ya. diyakini itu gimana? Bagaimana nggak menyaksikan? Karena Ibarat kata gini ya semua- Pak ya, ya. saya mandi, tapi saya nggak mandi, itu bohong nggak? Saya ngaku saya mandi, tapi saya nggak mandi, itu bohong apa? beda perbuatan dengan keyakinan itu beda, ya kan? Loh, yang kamu yakini itu kan perbuatan orang lain kan? Iyalah, maksudnya kan Nggak ada keyakinan, perbuatan. ya kan? Jadi Keyakinan itu kan Isa kan kepercayaan. nggak pernah berbuat sahadat, tapi kamu yakini dia bersahadat, itu gimana namanya? Jadi Ngarang. bagaimana kalau dia tidak bersahadat kemudian dia percaya kepada Allah, ya kan? Kan kamu yang bilang tadi syaratnya Islam itu harus sahadat, kalau nggak sahadat nggak Islam. Kamu Iyalah. sendiri yang bikin aku. Iya. Jadi harus bagaimana cara menjelaskannya? Keyakinan itu kan artinya kepercayaan, kan? Dari mulai Nabi Adam itu kan Nabi, ya kan? Dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Juga nabi-nabi semua sampai Nabi Isa, dia percaya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Bagaimana Isa meyakini Muhammad? Muhammad belum ada. Ya kan ada namanya wahyu, ya kan? Oke, Atau firman ada di Tuhan. dalam wahyunya si Isa. Dia itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa ada, ya kan? apa? Wahyu Mimba apa? ismu Ahmad. Setelah saya nanti akan disempurnakan agamanya dengan Ahmad. Ahmad itu siapa? Muhammad, ya kan? Ahmad Dalam jadi surat Maryam. Muhammad. Ya, Oh, itu di mana? Di mana? Tertulisnya di Quran juga. ya di Quran. Quran dari mana? Ya, Quran kan dari Muhammad juga. Ya itu Iya. info-info dari dia juga. bukan dari dia. Dari gini dong, dari kitabnya Isa ada nggak? Itulah makanya Al-Quran menyempurnakan menyempurnakan agama-agama terdahulu. Itu disimpulkan dalam Al-Quran. Makanya semua ada, ya kan? Makanya Mbak kalau mau Islam, belajar Oke, dulu nanti dalam agama Al-Quran supaya itu bukan kan hanya mendebat. agama gitu. terdahulu tuh kan ada Buddha, Ya, ada Konghucu, Ya. ada Hindu. Apakah Ya. ini juga disempurnakan iya sama disempurnakan. Islam? Ya, makanya untuk menyempurnakan sebagai Muslim, ya kan, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu intinya, ya kan. Kalau mau menjadi mu'alaf, kuncinya 1, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau belum mengucapkan Disuruh 2 kalimat bohong syahadat, gitu. walaupun mengaku sebagai Islam, itu belum Islam. Masa disuruh bohong, Pak? Emang Kok boleh bohong? disuruh bohong? Tanya kepada Iya. ustadz lain, ya kan? Mbak, saya tanya, ya kan? Coba tanya kepada ustadz lain, apakah kalau menjadi mu'alaf harus wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat? Coba tanya, pasti jawabnya iya. Iya, kan bukan disuruh bohong nih ya. Masa disuruh bohong sih, Pak? Apa maksudnya? Loh, disuruh bersaksi. Eh, Padahal nggak nyasiin, kan bohong namanya. jadi itulah sama dengan kita, Mbak, ya kan? Bersaksi dusta. Enggak, Gimana gini. saksi dusta? Sama dengan kita, ya kan? Apakah kita menyaksikan kehidupan Yesus? Kenapa kita yakin kepada Yesus bahwa itu Tuhan, ya kan? Kan kita tidak hidup bersama Yesus. Sama dengan kita, ya kan, menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Kamu nyasiin. Percaya dengan bersaksi kan beda. Tapi dalam kata-katanya aku Emang bersaksi. sama. Bersaksi dengan percaya memang sama. Maksudnya percaya dengan ajarannya, ya kan, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan. Itu Kapan kamu maksudnya. nyasiin? Kapan kamu nyasiin? Jadi itu yang Loh, bikin percaya dengan menyaksikan itu kan 2 hal yang berbeda, Pak. enggak menjadi orang tidak paham. enggak, ya beda. Kata-katanya yang muter-muter di situ, Mbak, ya kan? Lu bukan masalah muter-muter. Anda kan masa bersaksi sama dengan percaya. Bukan. Bersaksi Artinya dengan percaya itu beda. begini, Mbak, saya jelaskan, ya kan? Artinya keyakinan itu percaya. Ya kan, tadi kan sudah aku jelaskan. Nah, kemudian artinya bersaksi, ini kata-kata bersaksi, ya kan? Apakah kalau saya bersaksi kepada Allah harus menyaksikan Allah?
Ya kamu memberi kesaksian kepada Allah. Ya, apakah harus menyaksikan Allah? Apa kesaksian kamu? Ya apa kesaksianmu? Kesaksian saya. Bersaksi itu memberi kesaksian. Itu artinya memberi kesaksian tentang apa? Kalau kamu bersaksi tentang Muhammad, ya kamu memberi kesaksian tentang Muhammad. Apa yang kamu saksikan? Ya nggak ada. Saksikan dengan ajarannya, ya kan? Dengan kitabnya, kan begitu. Dengan sunnahnya kalau dalam Islam. Kitabnya siapa? Kitab Al-Quran sebagai kitabnya orang Islam. Kitabnya Islam apa kitabnya Nabi Muhammad? Kitabnya orang Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, begitu. Jadi Nabi Muhammad nabinya orang apa? Emangnya di zaman Nabi Muhammad ada kitab? Enggak. Ada. Yang menciptakan kitab, ya kan? Itu kan setelah Nabi Muhammad. Tapi diciptakan itu makanya kamu bersaksi Muhammad dikasih kitab, sementara di zamannya Nabi Muhammad belum ada kitab. Begini Mbak, ya kan? Kalau dijelaskan panjang lebar, waktunya enggak cukup ini. Enggak apa-apa, belajar lah. Enggak, masalahnya ini kan sudah dekat maghrib kalau di Kalimantan Timur ini, di Kalimantan Utara. Saya persiapan mau sholat maghrib begitu. Jadi kalau saya jelaskan satu-satu, ya kan, dari tadi kesannya minta maaf lah saya sama kakak atau sama mbak, saya panggil mbak boleh? Ya siapa? Kakak boleh? Siap boleh. Jadi saya minta maaf tadi kesannya ngotot, bukan berarti mungkin karakter saya begitu, ya kan? Dan mungkin mbaknya itu kurang puas dengan jawaban saya dan kesannya muter-muter karena terkesan saling ngotot, ya kan? Dan sebenarnya ketika kita mau mu'alaf itu harus merendahkan diri serendah-rendahnya, mau menerima, ibaratnya gelas kita kosongkan dulu baru masukkan yang kita mau harapkan, ya kan? Ketika kita masih memegang yang lama atau masih berkeyakinan dengan sesuatu yang kita pegang dan tidak mau menerima dari apa saran daripada orang-orang dari ustadz atau dari ustazah yang sudah menjadi mu'alaf dan sudah bahkan menjadi ustazah dan ustadz yang bisa menjelaskan, tolong pesan saya lah kan, belajar sama beliau-beliau kan. Kalau saya mungkin karena keterbatasan ilmu sehingga menjelaskan pun membuat orang bingung kan, begitu Mbak, ya kan? Nah, sehingga tadi Mbak menanyakan apa artinya kesaksian dan apa artinya keyakinan. Mungkin yang lebih tahu seniornya tolong Mbak tanya. Begitu. Siap Bang Pariman. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ya jadi tidak ada terganjal dalam pikiran dan hati. Aman, sehingga Bang. ketika kita menjalankan sholat atau menjalankan ibadah, kenapa tadi saya berbuat bicara kasar sama Mbak siapa? Mbak Agatha. Mbak Agatha. Jadi saya juga minta maaf, ya kan, namanya manusia biasa, ya kan. Mungkin masih keterbatasan ilmu dan saya juga masih belajar, ya kan. Tidak ada di dunia ini orang yang pintar. Kecuali orang yang merasa pintar berarti belum pintar. Tapi kalau merasa belum pintar, kita masih mau belajar, gitu. Siap Bang. Ya. Oke, terima kasih karena mau persiapan sholat maghrib. Ya, salam. Salam Bang, salam. Halo, cerdas. Halo, selamat sore. Sore. Pak Cerdas, ada yang mau ditanyakan? Enggak, itu cuma ngeliat judulnya ya. Agatha mau mu'alaf. Apa benar ini judulnya sama hatinya beda? Maksudnya judul sama hatinya beda, ini maksud kakak gimana? Ya, hatinya kan kakak enggak berniat seperti itu, tapi kenapa judulnya seperti itu? Itu namanya dusta. Tahu arti mau nggak? Kakak tahu arti mau nggak? Mau berarti kan ada keniatan, Mbak. Iya.
Tapi kalau berniat, otomatis kan udah membuang yang lama. Kita belajar pelan-pelan yang baru. Seperti tadi yang abang dari Kalimantan menyampaikan itu udah pas banget kalau menurut saya. Dia orangnya santun, lemah lembut. Cara mengasih taunya juga kalau untuk saya itu pas banget. Kalau kakak kan belum, saya tahu hati kakak itu enggak seperti itu. Cuma Boleh nggak dalam Islam itu suujon atau mengutamakan husnuzon? tapi kan kita bisa tahu udah dari perkataan gitu. Apa? Gimana itu? Memangnya boleh orang suujon walaupun kita tahu perkataannya gitu? Itu bukan seujon, kan begini Mbak. Aturan Islam memang begitu, tapi kan kakak menantang terus. Kayak gimana? Apa tantangan saya rupanya? Baca syahadat, bersaksi, itu kan udah aturan Islam Mbak. Seharusnya kalau memang kita udah yakin, memang Tantangan saya apa? lah Saya kan nggak pernah menantang dari lah tadi kan bilang katanya bersahadat, bersaksi, orang saya nggak menyaksikan kok. Berarti saya suruh bohong. Apakah itu disebut tantangan? Saya kan mempertanyakan sesuatu. Ya nggak boleh. Memangnya dilarang? Nggak begitulah Mbak. Oh, Itu kan dalam memang- Islam dilarang bertanya gitu. Enggak, itu kan udah aturan Islam dari zaman dahulu Mbak. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Kalau kita mau Pertanyaan ikutin, nggak saya. ikutin. Ya, jangan baper ya. Pertanyaan saya, apakah dalam Islam dilarang bertanya? Boleh, itu namanya bukan bertanya. Itu mau merubah. Nggak boleh Merubah itu gimana? Ngerubah tuh gimana coba? Ya itu kan udah dari awalnya memang aturan Islam seperti itu. Siapa yang mau masuk Islam harus Gimana bersahadat. perubahan? Mbak, mau merubah itu kan dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu merubah. Iya berarti kan, Adakah saya merubah? ya itu kan Mbak berarti nggak yakin, nggak percaya. Bukan tidak yakin. Emangnya di Islam dilarang bertanya? Saya tanya Boleh, itu. tapi nggak seperti itu. Kalau boleh kenapa? Bukan pertanyaan itu, soal syahadat. Oke, itu jadi udah pertanyaannya diatur gimana? dari zaman dulu. Coba kasih contoh saya bertanya itu gimana sih dalam Islam yang Tanya dibolehkan? itu ya soal kita mau kalau memang benar, kalau saya sih nggak yakin ya. Kalau memang benar Mbak mau mualaf, jadi pertanyaannya Loh, pertanyaannya gimana? sekitar pelajaran Mbak, bukan menantang. Oke. Namanya menantang. Apakah Mbak. Allah ada? Baik, ini saya bertanya. Apakah Allah ada? Ada. Oke. Seperti apa adanya Allah? Jadi begini Mbak. Jangankan dia kan pencipta ya. Pencipta di kata Islam itu tidak ada orang satupun yang bisa melihat Allah. Ciptaannya aja ada yang nggak bisa kita lihat. Begini Mbak adalah orang yang cerdas. Mbak tahu nggak kalau Mbak ada otaknya? Tahu. Mbak bisa ada lihat nggak gambarnya. otak Mbak? Bisa lah. Ada yang namanya ronsen. Beda. Ada yang namanya MRI. Loh, Enggak. Anda nanya saya jawab. Enggak begitu. Oh, Anda stroman. Bisa nggak Mbak ngelihat otak sendiri, isi otak Mbak dengan bisa sempurna? di layar. Dengan Bisa sempurna. di layar. Oh, itu udah permainan namanya, bukan? Mbak ini apakah dalam Islam itu melarang yang namanya ilmu pengetahuan ya? Enggak. Jadi dalam pikiran saya pulang Mbak aja itu bisa nggak kita berniat itu. Mbak. Cuma ingin ada konten Mbak seperti itu. Nggak boleh Mbak. Itu namanya dusta. Anda kan nyuruh saya Dusta itu bertanya. dilarang Saya di agama bertanya. manapun. Anda ini lari-lari ya. Kalau apa memang perempuan Islam ini kayak gini semua kak emosional? Itu udah contoh seperti itu. Kalau kan ada Mbak kemarin ada dari Papua perempuan yang masuk ke Islam. Dia itu benar-benar yakin dalam hatinya itu masuk Islam. Apapun yang ada punya yang dari dulu dia udah tidak pernah ucapkan lagi. Jadi yang dia ucapkan adalah ilmu yang mau dia dapatkan sekarang. Kayak gitu. Kalau Mbak kan Mbak masih mencela Islam. Larang ya? Itu bukan belajar Mbak. Mbak itu mencela, belum nerima. Bukan, sabar. Karena gini Mbak, Anda bicara lihat otak, jangankan otak Mbak. Bayi dalam perut aja bisa dilihat. Ini makanya saya bilang, boleh belajar agama Islam, tapi kan nggak jadi bodoh. Nggak menolak ilmu pengetahuan kan? Nggak menolak sains kan? Saya bicara fakta, kamu bicara dusta. Yang dusta Mbak. Nih ya,
Kan saya cuma nanya tadi, Anda tadi kan mau menjelaskan tentang adanya Allah. Kenapa Anda jadi emosional? Emosional. Kenapa Anda baper? Kenapa Pertanyaan selalu selalu Oten yang dipertanyakan selalu itu. Itu aja nggak dijawab-jawab. Oh, kok kenapa ditanyakan Oten gitu? Harusnya saya tanya, kenapa kalian nanya selalu di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Saya juga kalau mau niru kamu, saya akan bertanya yang sama. Tapi saya kan nggak mau ke situ. Ngerti nggak? Ya, kamu nggak ngejawab. Orang saya tanya cuman bagaimana adanya Allah, bukannya dijawab malah lari, malah ngomongin otak. Ya saya jawab lah, ya saya bawa lah ke otak. Gimana sih? Bukan panik, nggak ada isi, say. Serius, yang berisi lah. Kalau kalian memang tahu tentang Tuhan kalian, kan gampang dijelasin. Hanya saya males nengoknya. Bukannya jawab pakai logika, pakai ilmu, pengetahuan. Percuma dong ada yang namanya pikir. Sepanik itu kalian. Langsung, inilah Oten beginilah. Jangan panik. Jelasin aja Allah. Dengan kesederhanaan, dengan ilmu yang kamu punya. Gak usah panik, gak usah lari ke otak, nengok otak. Saya nyuruh kamu jelasin Allah, adanya Allah bukan adanya otak saya. Kalau kamu jelasin adanya otak saya, apakah otak saya Allah? Bukan toh. Fokus. Mana sih, saya mau mu'alaf ini. Kamunya gak lemah lembut. Bisa muji orang lemah lembut, kamunya kayak jembut. Gampang banget ketarik, gampang keriting. Jangan dong, so asik. Udah, yang tadi aja lemah lembut bapak tadi. Please, jangan jadi jembut. Kayak enak loh. Kehimpit. Kayak bulu ketek, kehimpit-himpit, jangan tertekan. Kayak rambut dong, rambut juga sekarang udah ditekan ya. Ya ampun, apa yang nggak tertekan? Oh, bulu mata mungkin. Cuman bulu mata lah, jadilah bulu mata yang nggak tertekan, tetapi bisa melindungi korneamu, kan enak. Ini tertekan, hari-hari tertekan, panik, suujon. Gimana sih? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.